Jadi kalau kembali ke pertanyaan saya tentang susah how to create a story, jadi Mbak Lela justru tidak melihat ada sebuah kesulitan dalam membuat sebuah hasil karya, tetapi lebih kepada research-nya yang lebih challenging. Iya, challengingnya ke mental saya karena kan ada ibu yang menceritakan, dan saya kan juga ibu ya. Kita anak sakit aja kita udah resah, apalagi kalau diculik dan nggak kembali itu kan. Nah, itu berat buat saya. Tapi yang berpengaruh pada penulisan, menjawab pertanyaan Erwin tadi, adalah saya jadi pernah di dalam Laut Bercerita belok sama ininya, sama alurnya. Jadi awalnya saya tuh outline-nya dari point of view laut kan, di sekarang. Terus yang kedua kan kalau yang sekarang ini yang sudah terbit adalah point of view adiknya. Jadi dia mewakili keluarga mencari kan. Nah awalnya itu saya kan selalu kalau bikin novel itu ada buku saktinya untuk hasil wawancara, untuk macam-macam gitu, ada satu buku saktinya lah begitu. Itu saya handwriting, kita masih analog kita. Kalau anak saya kan juga nulis, dia itu pakai iPhone-nya gitu ya. Kalau saya pakai ini. Nah, itu saya tadinya outline-nya yang kedua adalah point of view ibunya. Tadinya. Tapi begitu malah ketemu ibu, wah, berat saya. Jadi nangis terus. Jadi waktu saya udah mulai nulis, terus saya begitu masuk ke ini berat, nggak maju-maju. Saya pikir, waduh, ini gimana nih nggak maju-maju. Jadi gantilah gitu. Point of view dari. Iya, saya nggak langsung tuh. Saya cuman berhenti dulu, terus saya bahas sama editor saya, sama Gramedia. Saya bilang, kok kayaknya gue nggak bisa maju-maju, ini bisa macet nih, gitu kan. Terus gue ganti ke ininya aja ya, ke sibling ya, kalau nggak adik atau kakak, karena saya lihat adik atau kakak dari mereka itu, mereka juga berduka, tapi mereka kemudian saya lihat menjadi pilar dari keluarganya. Karena ibu dan bapak itu kan udah berduka, anaknya nggak ada kabar. Mereka sampai itu kan ada tuh satu adegan yang sering disebut-sebut oleh para pembaca, yang bapaknya tetap menyiapkan 4 piring. Padahal udah bertahun-tahun anaknya nggak pulang, tapi dia terus saja. Pokoknya itu piring dan kursinya nggak boleh didudukin orang lain, itu untuk dia gitu. Nah itu kan sedih ya kita. Sangat. Saya sampai ada satu ibu lain yang tetap penuhin lemari di pantry-nya dengan makanan kesukaan. Padahal udah bertahun-tahun, udah belasan tahun, tetap aja itu merinding kan jadinya. Jadi saya pikir, nah ini si kakak sama si adik, ini kayak adiknya Wiji Tukul tuh, Mas Wahyu Susilo tuh kan dia terkenal sekali, dia aktivis buruh kan dia. Nah dia kuat, dia justru yang menurut saya menjadi salah satu pilar dari seluruh keluarga besar itu. Jadi saya lihat oke, gue harus bikin adiknya aja. Berubahlah plotnya. Jadi ininya jadi point of view. Sebenarnya masih tetap mirip karena mereka mencari kan, tapi ini si Asmara adiknya si Laut. Jadinya memang sedikit lebih dinamis karena dia jadi bisa, dia kan dokter, jadi dia keluar. Kalau ibunya kan dia terus-menerus berduka kan gitu, dan she lives in a bubble yang merasa anak gue akan pulang, masih terus saja begitu. Jadi susah saya susahnya akhirnya saya ganti. Begitu ganti bisa saya langsung lancar, jadi lancar, selesai gitu. Jadi kesulitannya itu bahwa emotionally saya susah untuk detach. Saya jadi betul-betul terlibat secara emosional. Justru itu yang menjadi kekuatan Mbak Lela loh Mbak. Maksudnya kebayang gini loh Mbak. Tulisan yang Mbak tulis dimanapun buku itu bisa menggerakkan orang. Mbak sadar itu nggak sih Mbak? I mean, word is so magical. Iya. Tadinya word that can create a call to action. Iya, tadinya enggak. From you ya? Iya, tadinya saya nggak terlalu ngeh itu. Cuman saya tahu bahwa orang-orang baca, dan tentu saja kan saya taunya karena ini udah cetak ulang kan. Of course I know gitu ya. Jadinya hampir tiap 3 minggu atau hampir tiap bulan pasti editor saya, Mbak cetak ulang. Sebenarnya kan buku-buku saya yang lain kan cetak ulang juga, tapi nggak rapid ini. Apalagi waktu pandemi itu kayak hampir tiap minggu. Jadi it's like maybe because people were
in the room all the time, and they kind of Stranded. oh my god, stranded. Jadi they read a lot gitu ya waktu itu ya. Nah jadinya tentu saya menyadari orang baca. Tapi saya baru menyadari bahwa ternyata ada impactnya ketika ini gimana nih ngomongnya? Ketika di Oktober tahun lalu, orang sebenarnya udah menebak gitu hasil dari pemilu, ya kan? Ya udah, terus kan Kamisan pertama ketika setelah hasil pemilu keluar itu penuh, banyak orang. Biasanya kan Kamisan ya berapa ratus ya, ini sampai katanya penuh. Saya nggak datang waktu Kamisan yang saat itu Oktober, anak saya datang dengan teman-temannya dan dia bilang, aduh bunda itu penuh, dan jarang orang yang datang tuh kelihatan bukan orang-orang yang biasa datang gitu. They look so very penampilannya, iya, dan penampilannya tuh maksudnya beda dengan yang biasanya datang gitu. And then they're carrying bercerita, and I was like, really? Iya, terus dia foto-fotoin gitu kan, ada yang bawa, ada yang ada di dalam tasnya aja, ada yang dibawa-bawa. And I was like, okay, like no, I didn't realize that until some of my friends dan juga anak saya bercerita bahwa mereka tuh pembacanya Bunda, some of them gitu, ada banyak yang pembacanya saya okay. Gitu. Dari apa yang Mbak Lela sampaikan bahwa you hardly detach when it comes to the writing process. Tadinya, tapi masuk laut ini agak untuk beda. Si laut ini. Ya. Dan kemudian itu juga ternyata Mbak yang menjadi magical moment ketika itu dituangkan dalam sebuah narasi, sampai juga menggerakkan orang, sampai orang very attached with that narrative. Apakah, pertanyaan saya berikutnya Mbak, dalam proses kreatif menulis, apakah Mbak selalu mempunyai pola-pola tertentu dalam menulis? Pola ya? Pattern. Ya, pattern cara kerja ya ada. Cara kerja oke. Ya, itu terus terang pattern saya bekerja di Tempo. Oke. Jadi sebelum saya masuk Tempo kan saya memang sudah menulis. Ya, salah satunya tuh Malam Terakhir. Itu kan saya tulis ketika saya masih kuliah. Jadi lebih dan itu rata-rata cerpen Malam Terakhir itu adalah cerpen-cerpen yang dimuat di Kompas Minggu ya. Itu lebih a lot of, I don't want to say impulsif, tapi lebih tidak riset yang berkepanjangan gitu loh, karena cerpen ya. Nah, ketika saya masuk Tempo, pertama yang mempengaruhi saya kan adalah tema saya kan bergeser. Kalau yang di Malam Terakhir kan lebih gender, kesetaraan, feminisme, dan seterusnya ya gitu, a lot of women's questioning gitu ya. Nah, ketika saya masuk Tempo itu bergesernya lebih kepada state and masyarakat gitu. Jadi historical, political gitu betul, ya. what happened with this family because of politics gitu. Saya tetap nggak mau ngomongin peristiwanya. Saya makanya nggak pernah ngomongin 65-nya atau ngomongin 98-nya, tapi what happened to this family karena peristiwa 98 atau peristiwa 65 gitu. Nah, jadi cara kerja saya tuh agak sama seperti yang apa kami lakukan di Tempo adalah saya bikin outline dulu, outline sebelum riset, outline kasar, kemudian saya riset, wawancara orang, baca, pergi ke berbagai tempat. Saya kan tetap mengunjungi beberapa lokasi ya. Dan itu yang membuat seorang Lela Hudori hidup. Oh gitu ya? Ya ke lokasinya tuh sebenarnya kalau saya nggak pergi juga nggak apa-apa, tapi I just want to have the feel gitu ya. Jadi ke Pulau Seribu karena disebut-sebut kan bahwa mereka investigasi ke Pulau Seribu. Tidak, jadi saya oke, I wanna go. Sebetulnya kan tempatnya udah berbeda ya dari yang peristiwa dulu itu. Tapi I just want to get the feel gitu. Jadi dan saya pergi ke Pulau Seribu, saya pergi ke Jogja, pergi ke kampusnya para tokoh-tokoh ini, pergi ke Solo dan sebagainya. Jadi saya pergi ke tempat-tempat yang kira-kira tokoh-tokoh saya itu where they grew up and everything. Nah, itu memberi feel gitu. Ini ada satu contoh yang suka saya diketawain sama teman-teman teman-teman banyak ya, yang dari Jogja dan Solo dan pokoknya yang dari Jawa Tengah. Kan ada satu bab yang bercerita tentang Belangguan. Itu di mana tokoh-tokohnya si Laut dan kawan-kawan itu mendampingi petani untuk melakukan aksi di Belangguan karena ladang mereka, tanah mereka itu diambil. Nah, itu kan ladang jagung. Ya, jadi kan mereka ini nih para aktivis cerita, iya terus kita dikejar-kejar sama aparat. Jadi kita terus masuk. Ya enggak, mereka
keluar lagi dari desa itu, dan mereka melalui ladang jagung yang berlumpur karena sudah hujan. Jadi mereka sampai merayap katanya. Itu semua saya satu-satu pada bercerita in a different time gitu, saya wawancarain, dan mereka pasti bercerita tentang Belangguan. Dan saya sampai mikir, wah ini bakalan jadi bab yang seru karena mereka tuh sampai merayap gitu kan, kayak film ya nggak sih? Terus karena mereka bercerita itu, saya mikir oke, harus ada satu bab Belangguan. Jadi saya nggak bisa ke Belangguan karena udah berubah. Yeah. But I need to see ladang jagung because I've never seen. Tentu gue udah makan jagung, tapi gue nggak pernah lihat. Nggak pernah merasakan berada di ladang kayak jagung. apa? Yeah. Jadi saya waktu sama teman-teman Solo, lo bisa bawain gue ke ladang jagung nggak? Oh banyak di Klaten. Jadi kita pergilah. Jadi gue turun, gue ngelihat kayak gini gitu. Terus semua pada what is she doing gitu, pada bingung gitu ngelihat saya gitu. Terus pada nanya, emang Mbak Lela nggak pernah ya ngelihat? Ya enggak lah, gue anak kota. Saya kan lahir besar di Jakarta. I'm a very Jakarta person, urban banget gitu. Yeah. Jadi of course I don't know gimana, kayak apa pohon jagung seperti apa. Setinggi apa? Ya ternyata cuma segitu, tapi mereka itu sampai merayap karena mereka dikejar, dan itu ada ada lampu sorot sehingga gampang ketangkap. Jadi mereka harus merayap gitu kan, tuh seru banget kayak iya nggak sih, kayak film-film gitu kan. Jadi saya melihat kayak gini, terus saya rasain pohonnya karena mereka bilang gitu sampai merayap penuh lumpur, besot-besot, ada kodok, ada lintas segala macam. Mereka ceritanya seru banget. Jadi saya pikir ini bab yang seru.